Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan membahas mengenai pergerakan sumber daya internasional dan perusahaan multinasional. Jadi, tema terakhir dalam perdagangan ditutup dengan isu mengenai pergerakan modal. Awal kuliah kita bicara mengenai pergerakan barang dan jasa. Kemudian cukup panjang diskusinya, kemudian diikuti dengan pergerakan labor, dan sekarang pergerakan kapital. Baik, kita perhatikan bahasan selanjutnya. Pada awal kuliah, kita tidak menyatakan bahwa adanya perpindahan sumber daya antar negara. Kita mengasumsikan bahwa faktor produksi itu given di dalam negeri. Kenyataannya adalah berbagai sumber daya, modal, tenaga kerja, teknologi itu berpindah dari satu negara ke negara lain. Jadi faktor mobility namanya. Karena faktanya bahwa faktor itu manusia, teknologi, dan modal itu mobile antar negara. Itu fakta bahwa asumsi yang kita dahulu diskusikan itu perlu direlaksasi. Wujud integrasi internasional yang pernah kita bahas tidak hanya berupa pertukaran barang dan jasa. Jadi kita tidak sekedar bagaimana barang jasa itu mudah bergerak dan mengurangi hambatan, namun juga ada faktor produksi yang bergerak antar negara. Faktor movement. Negara yang berkelimpahan tenaga kerja seperti Indonesia akan mengimpor barang yang padat modal. Di negara yang labor abundant pasti akan mengimpor barang yang capital abundant. Atau berusaha memperoleh modal dan menarik pinjaman dari luar negeri. Karena apa? Karena lebarnya banyak, kapitalnya terbatas, suku bunga tinggi. Alternatifnya adalah mengimpor barang modal atau menarik pinjaman dari luar negeri. Ada dua jenis investasi atau penanaman modal dari orang asing. Pertama adalah investasi portofolio atau portfolio investment, yaitu adalah investasi yang hanya melibatkan aset-aset finansial. Jadi yang ditransaksikan adalah aset-aset finansial seperti saham dan obligasi. Dengan membeli obligasi, investor memberikan modalnya senilai nominal yang tertera pada lembar obligasi pada periode tertentu. Jadi seorang investor yang beli obligasi berarti telah memberikan modal sebesar angka nominal yang tercantum pada sertifikat obligasi. Yang kedua adalah investasi asing langsung atau foreign direct investment. Sering kita mendengar istilah PMA, penanaman modal asing. Investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pabrik, bangunannya termasuk dalamnya, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah, belanja barang investasi, inventaris, itulah contoh dari penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment. Nah, pengadaan modal asing atau PMA biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen. Artinya perusahaan yang dibangun berdasarkan PMA itu juga diikuti dengan adanya kontrol atas perusahaan, yaitu ada fungsi kontrol berupa susunan manajemen perusahaan. Nah, karena yang investasi orang asing, artinya investor asing tetap mempertahankan kontrol terhadap dana yang telah ditanamkannya.
Itulah ciri dari foreign direct investment. Nah, kembali kepada contoh atau jenis. Satu adalah investasi portofolio. Motifnya adalah yakni menempatkan dana modal pada lahan bisnis yang paling menguntungkan. Jadi tetap saja ya, baik itu portofolio maupun PMA, mereka melihat adanya return atau imbal jasa dari uang yang diinvestasikan. Itu adalah motifnya. Nah, bagi portofolio mereka yang investasi di aset keuangan, motif utamanya adalah memperoleh keuntungan berupa suku bunga atau potongan harga atau dividen yang lebih besar di luar negeri. Nah, penduduk di suatu negara yang akan tertarik untuk membeli surat-surat berharga pasti yang dilihat adalah tingkat bagi hasilnya atau tingkat hasil dari surat-surat berharga tersebut, baik itu saham maupun obligasi. Nah, dalam jangka panjang, suku bunga dari surat berharga antar negara akan cenderung sama. Jadi jangka pendek pasti terjadi perbedaan, namun di jangka panjang karena adanya mobilitas produksi, suku bunga akan cenderung sama. Nah, menurut teori portofolio, menginvestasikan modal ke dalam lebih dari satu jenis sekuritas dengan tingkat yang saling mempengaruhi, maka hasil dari portofolio tersebut akan memperoleh risiko yang lebih rendah. Jadi tujuannya portofolio adalah menekan risiko dari return yang akan diterima oleh seorang investor tadi. Atau dengan risiko yang sama, maka investor akan mendapatkan tingkat return yang lebih tinggi. Jadi adalah konsep atau teori portofolio. Dalam bahasa kita diversifikasi. Sementara motif dari penanaman modal asing langsung atau FDI sama dengan motif investasi di portofolio adalah untuk mendapatkan return yang setinggi-tingginya. Tujuan tetap sama saja, jadi adalah profit orientation. Jadi return atas modal yang diinvestasikan, baik di bursa saham, di pasar modal, maupun langsung dalam bisnis sektor realnya. Apa alasannya? Ya, banyak motifnya. Ya. Satu adalah menghindari pajak yang tinggi dari suatu negara atau mendukung kegiatan bisnis di suatu negara yang secara infrastrukturnya belum memadai. Yang kedua, pengetahuan produksi atau keterampilan manajerial yang unik dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar jika diterapkan di luar negeri. Ketiga adalah memperoleh kontrol pengawasan atas jalur pasokan bahan-bahan mentah atau komoditi primer yang dibutuhkan di luar negeri. Jadi integrasi vertikal atau vertical integration. Kemudian motivasi yang lain adalah menghindari berbagai bentuk hambatan perdagangan yang dilakukan pemerintah. Nah, itu adalah cara atau motivasi
adanya FDI ya, untuk menghindari hambatan perdagangan. Contohnya adalah di ASEAN. Kemudian untuk memasuki pasar oligopolistik di suatu negara. Kemudian untuk membeli suatu perusahaan tertentu di mana memiliki prospek yang besar. Kemudian mencegah tutupnya akses pasar di suatu negara. Lalu kemajuan teknologi yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan arus investasi antar negara. Nah, bagaimana teorinya? Nah, di sini di slide ada dua negara, negara satu dan negara dua. Sumbu Y yang bawah O0 atau O aksen itu adalah jumlah modal kapital di dua negara. Sumbu X adalah nilai produk marginal modal di masing-masing negara. Nah, ini adalah konsep mengenai mikroekonomi. Nah, perhatikan di sini, jika NPM modal di negara satu OC, berarti NPM modal di negara 2 adalah O aksen H. Jumlah kapital modal yang digunakan di negara 1 adalah 0A. Di negara 2 adalah 0 aksen A. Karena O atau 0 aksen adalah jumlah kapital. Perhatikan di sini, NPM di negara 2, O aksen H, lebih tinggi dibandingkan dengan NPM di negara 1, OC. Karena NPM adalah tingkat suku bunga return di negara 2 lebih tinggi dibandingkan dengan di negara 1, maka kita dapat menduga, ya, memperkirakan dan yakin akan terjadi pergeseran, perpindahan kapital dari negara 1 ke negara 2. Nah, ini dari jangka panjang, di mana keseimbangannya pada titik E. Titik E ya adalah keseimbangan antara permintaan modal negara 2 dan negara 1. Apa dampaknya? Adalah NPM negara 1 naik dari 0C ke 0N. Sekarang NPM negara 2 turun dari 0 aksen H ke 0 aksen T. Nah, kita perhatikan, karena sekarang keseimbangannya pada titik E, artinya terjadi perpindahan kapital dari dua negara tersebut. Asalnya adalah 0A, sekarang 0B. Karena kapital pindah ke negara kedua. Karena kapital pindah ke negara 2, berarti oversupply. Dan demikian NPM akan turun dari 0 aksen H ke 0 aksen T. Jadi bertambah kapital di negara 2, 0 aksen B. Itulah keseimbangan, ya, dampak kesejahteraan dari arus modal internasional. Ini penjelasannya, ya. Dampak lain dari adanya pergerakan kapital atau modal melalui proses portofolio dan juga FDI adalah transfer modal yang mengakibatkan redistribusi pendapatan domestik
dari pemilik faktor produksi tenaga kerja ke pemilik faktor produksi modal. Kemudian, penanaman modal asing cenderung mengakibatkan pengangguran di negara sumber investasi. Di sisi lain, penanaman modal asing cenderung meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di negara penerima investasi. Nah, investasi asing berpengaruh terhadap output dan volume perdagangan. Itu adalah dampak terhadap perdagangan. Kemudian, PMA dapat memengaruhi tingkat kemajuan teknologi karena ada transfer teknologi dari negara luar ke negara penerima FDI. Kemudian investasi asing juga mempengaruhi pemerintahan dalam suatu negara dalam mengendalikan perekonomian nasionalnya dan kemampuan memberlakukan kebijakan ekonomi secara independen. Nah, itu adalah secara teoritis kenapa ada FDI, kenapa ada portofolio, dan bagaimana menjelaskan bahwa pada jangka panjang NPM akan sama di negara penerima dan pengirim modal. Nah, kemudian kita perhatikan di sekitar kita banyak perusahaan asing. Ya. Nah, mereka yang punya cabang di luar negeri atau branch atau subsidiary disebut dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan atau suatu badan usaha yang memiliki atau mengendalikan dan atau mengelola fasilitas produksi yang tersebar di sejumlah negara. Di Indonesia banyak contoh, ada Nestle, Coca-Cola, ya, ada Toyota. Kalau di sektor jasa perbankan contohnya banyak, ya, bank-bank asing itu menunjukkan perusahaan multinasional. Faktor apa penyebab adanya perusahaan multinasional? Satu, semakin luas jaringan produksi dan distribusi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan semakin tingginya daya saingnya. Keunggulan kompetitif perusahaan tersebut didasarkan pada skala usaha atau economies of scale. Karena dengan adanya tercapainya economies of scale, biaya tata semakin rendah. Dan demikian, maka perusahaan tersebut mampu meningkatkan produksi, mampu mengembangkan riset dan development, serta menghimpun informasi pasar. Itu adalah faktor kenapa perusahaan itu menjadi perusahaan multinasional yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Nah, perusahaan ini senantiasa bersedia menanamkan modalnya di luar negeri apabila ada perkiraan, ada perhitungan bahwa akan ada potensi keuntungan yang cukup besar. Kemudian memiliki posisi yang lebih baik dalam mengontrol atau mengubah kondisi lingkungan sehingga memberikan keuntungan. Nah, ini yang menarik adalah perusahaan multinasional senantiasa melakukan pengalihan harga atau transfer pricing. Apa tujuannya? Yaitu perusahaan tersebut dapat meminimalkan setoran pajak secara keseluruhan. Itu adalah motivasi adanya perusahaan multinasional. Nah, apa masalah yang timbul bagi negara asal? Satu adalah hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik karena mereka pindah ke luar negeri. Kedua adalah ekspor teknologi canggih yang dipadukan dengan faktor-faktor produksi lainnya paling murah dapat merugikan perekonomian negara asal. Contohnya adalah nafta, ya. Banyak
perusahaan Amerika Serikat yang pindah ke Meksiko. Sehingga terjadi protes dari sejumlah pekerja di Amerika Serikat. Kemudian ketiga adalah kecenderungan praktek pengalihan harga, tadi transfer pricing, dan praktek-praktek ilegal ke negara yang pajaknya rendah akan menyusutkan pendapatan pajak bagi pemerintah negara asal. Ini adalah dampak negatif karena pindahnya ke negara lain, otomatis pajak yang asalnya besar sekarang semakin mengecil. Kemudian karena besarnya pengaruh perusahaan tersebut bisa saja mempengaruhi kebijakan moneter domestik. Kemudian perusahaan multinasional mungkin dapat mempersulit usaha pemerintah di negara asal dalam mengendalikan perekonomian secara keseluruhan. Nah, sekarang masalah yang timbul di negara tuan rumah. Perusahaan multinasional cenderung mendominasi perekonomian negara tuan rumah. Nah, itulah dampak negatifnya yang mungkin muncul akibat adanya perusahaan multinasional. Kedua, ketidakinginan dari cabang perusahaan multinasional mengekspor produknya ke suatu negara karena negara tersebut bukan mitra dagang negara asalnya. Ketiga adalah perusahaan multinasional dapat mengacaukan kebijakan moneter atau kebijakan moneter domestik di negara tuan rumah. Keempat, ada kemungkinan perubahan budaya konsumsi karena sekarang masyarakat mengkonsumsi barang atau jasa dari luar negeri. Selanjutnya adalah ketimpangan dalam pengembangan teknologi. Kemudian karena adanya persaingan, maka perusahaan lokal mengalami kesulitan dalam memperoleh dana dan kerja yang bermutu karena sekarang ada perusahaan besar yang menawarkan gaji lebih tinggi, kemudian fasilitas lebih baik sehingga akan merugikan perusahaan lokal. Nah, itu adalah mengenai isu perusahaan multinasional. Kita pindah ke pembahasan migrasi kerja internasional. Ini adalah perpindahan para pekerja antar negara. Ya. Apa motifnya? Apa motifnya pekerja itu pindah mencari pekerjaan di negara lain? Ya. Satu, adanya keuntungan ekonomi karena tentunya pekerja akan pindah ke luar negeri karena adanya penawaran gaji yang lebih tinggi. Dengan pendapatan tinggi, tentunya akan meningkatkan standar hidup dari pekerja tersebut. Nah, kemudian ya, selisih keuntungan dari biaya dapat memperkirakan tingkat hasil internal dari keputusan migrasi. Nah, ini adalah teorinya, sama dengan konsep yang saya jelaskan terkait dengan capital mobilitas, capital movement, juga sama di sini. Sumbu Y adalah jumlah tenaga kerja di negara 1 dan negara 2. Sumbu X adalah nilai produk marginal, NPM sama dengan tingkat upah. Jadi adalah upah real, sumbu X itu. Ya, sebelum adanya pergerakan, maka upah di negara 1 adalah OC, 0C. Upah di negara 2 adalah O aksen H. Jadi, upah di negara 1 adalah 0C, upah di negara 2 adalah 0 aksen atau aksen H. Jadi, kita lihat upah itu lebih tinggi di negara 2 daripada negara 1. Apa yang terjadi adalah pergerakan pekerja dari negara 1 ke negara 2. Kenapa? Karena perbedaan upah tersebut. Nah, karena adanya labor movement, sehingga dalam jangka panjang upah akan mengalami
keseimbangan akan sama di dua negara tersebut, di mana adalah di 0 N dan 0 aksen T. Artinya keseimbangan terjadi pada saat perpotongan antara value of produk marginal negara 2 VMPL 2 sama dengan VMPL 1 pada titik E. Nah, titik E adalah titik keseimbangan. Dan demikian upah akan sama di dua negara tersebut. Upah negara 1 naik, upah negara 2 turun. Apa manfaatnya? Apa dampaknya? Adalah kita lihat segitiga, ya, segitiga EMG. EMG itu adalah dampak positif kesejahteraan akibat adanya labor movement antar negara. Ya, itulah bukti bahwa dengan adanya migrasi internasional terjadi peningkatan kesejahteraan yang dibuktikan dengan adanya tambahan welfare sebesar segitiga E, M, dan G. Baik, itulah kuliah pertemuan ke-13, diskusi mengenai faktor movement, artinya bahwa dengan adanya perpindahan kapital dan labor antar negara itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik atau meningkatkan welfare di dua negara yang lebih meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.